Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saini dari kelas Manajemen Pemasaran semester 5 NIM 18011111072. Di sini saya akan sedikit mereview jurnal untuk mata kuliah kewirausahaan. Di sini jurnalnya berjudul Menjadi Sosiopreneur Muda, Potret dan Dinamika Mom Sosiopreneur Sanggar ASI. Jurnalnya oleh Dewi Cahyani Puspitasari, Jurnal Studi Pemuda volume 7 nomor 2 tahun 2012. Pertama ada definisi sosiopreneur. Nah, definisi sosiopreneur itu adalah seorang yang menjalankan kegiatan wirausaha dan menciptakan dampak sosial bagi masyarakat. Terus juga menurut Brownstein pada tahun 2006, tanda sosiopreneur adalah mereka yang bersifat realistis tentang perilaku manusia dan mereka memikirkan cara agar para klien benar-benar menggunakan produk mereka. Lalu ada latar belakang sosiopreneur. Nah, perubahan global saat ini terjadi secara drastis ke depan, bisa tidak terbayangkan bagaimana kehidupan kita karena adanya perkembangan teknologi. Keberadaan teknologi ini sebagian pendapat menunjukkan adanya peluang untuk membawa banyak manfaat, meski ada juga pendapat yang menyatakan bahwa teknologi akan membawa kemunduran bagi manusia itu. Selain itu, ada inovasi yang datang dengan kecepatan eksponensial bermunculan dengan kehidupan seharian kita. Perubahan ini mengajak kita semua bertransformasi di berbagai aspek. Nah, fakta lain yang ke depan akan dihadapi oleh manusia adalah bonus demografi. Pengembangan SDM sudah tentu menjadi hal yang krusial dalam menekan ketimpangan dan manfaat momentum bonus demografi, salah satunya melalui kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Carl Menger dalam Sukmadi 2016 bahwa perubahan ekonomi bukan terjadi karena keadaan yang sedang berlaku, melainkan dari kesadaran dan pemahaman individu tentang kondisi yang ada. Nah, lalu di jurnal juga ada studi kasusnya. Studi kasus ini awalnya berfokus pada tingkat analisis individu yang bertujuan mengidentifikasi karakter sukses dan proses inovatif dari sosiopreneur muda. Mengidentifikasi sumber daya pengusaha akan membantu untuk menghubungkan kompetensi dan kemampuan kinerja suatu usaha. Nah, selain itu, hal menarik dari riset ini adalah aktor sosiopreneur muda itu perempuan, yang kemudian oleh pelakunya diperkenalkan istilah mom sosiopreneur. Yang menjadi berbeda di studi kasus ini tuh kebanyakan sosiopreneur itu laki-laki. Nah, pada studi kasus ini sosiopreneur kali ini itu perempuan. Nah, perempuan memilih menjadi wirausaha karena ada kesempatan, misalnya meneruskan hobi, mengikuti pasangan, atau memanfaatkan waktu luang. Selain itu, membangun model kewirausahaan sosial dapat dimulai dengan mencermati kemampuan sosiopreneur dalam menerjemahkan kebutuhan sosial serta melihat peluang bisnis sosial. Pembahasannya, keberadaan wirausaha sosial atau social entrepreneur itu memiliki peran dalam membangun ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi, yaitu pertama menciptakan kesempatan kerja, yang kedua melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa dibutuhkan masyarakat, yang ketiga ada menjadi sosial, dan keempat meningkatkan kesetaraan atau equity promotion. Selain itu juga wirausaha sosial juga merupakan agen perubahan yang diharapkan mampu untuk pertama melaksanakan cita-cita, mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial, yang kedua mengenali berbagai peluang untuk melakukan perbaikan, yang ketiga selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang terus-menerus, dan yang keempat bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapi, serta yang terakhir memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai kepada masyarakat, itu menurut Sukmadi pada 2016. Nah, selain itu, wirausaha sosial bekerja dengan asumsi dasar bahwa masyarakat memiliki potensi dan sumber daya yang mumpuni untuk memberdayakan diri mereka sendiri.
Nah, dalam hal ini, penelitian tertarik melacak lebih lanjut profil dari sosiopreneur muda, khususnya perempuan yang mampu menciptakan dan bertindak sebagai agen of official change, sehingga dapat melakukan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah sosial. Nah, kondisi ini juga mengacu pendapat dari Tambunan, bahwa di Indonesia, seperti halnya di negara-negara sedang berkembang lainnya, perkembangan wanita pengusaha atau kewirausahaan di dalam kelompok wanita itu sangat berpotensi menjadi motor utama pendorong proses pemberdayaan wanita dan transformasi sosial yang pada akhirnya bisa sangat berdampak positif. Nah, kondisi dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi ini di berbagai tingkatan menurut jenjang pendapatan maupun pendidikan masih terdapat kesenjangan dengan lelaki. Nah, lalu ada pendapat mengenai potret dan dinamika mom sosiopreneur Sanggar Asi. Mom sosiopreneur Sanggar Asi ini sebagai pengusaha memiliki kecenderungan menjadi pengamat yang baik terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakatnya. Nah, menurut pendapat Tracy K, bahwa sebenarnya telah ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang ASI dan menyusui, yang juga ditandai munculnya komunitas bayi dan ibu dan bayi maupun lembaga nirlaba yang berfokus kepada isu dukungan pemberian ASI dan ibu menyusui. Namun, satu hal yang menjadi tantangan komunitas ini atau lembaga-lembaga yang lainnya itu sama, yaitu tentang pendanaan. Nah, komunitas dan lembaga tersebut umumnya mengandalkan donasi hibah sponsor pihak luar untuk menjalankan kegiatan dan roda organisasinya. Bila secara finansial bergantung pada dana dari luar, maka kegiatan sosial akan terhambat. Padahal untuk berjuang di isu ASI ini diperlukan komitmen dan mematuhi kode etik WHO mengenai pemasaran produk pengganti ASI yang memang dituntut idealismenya itu tinggi karena negatif list perusahaan dan produk yang tidak bisa menjadi donatur maupun sponsor listnya itu sangat panjang. Lalu hal yang menarik dari profil sosiopreneur Sanggar ASI ini yang menjadi fokus penelitian itu mampu memunculkan bentuk bisnis sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Nah, sekian sedikit review jurnal menurut saya, jurnal tentang menjadi sosiopreneur muda itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.